Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kelas 4 dan kelas 5 bergabung. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Materi dari kelas 4 yaitu mengenal lembaga-lembaga dan dalam susunannya yang ada di desa dan kecamatan. Sedangkan materi kelas 5 adalah mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, Bu Guru ingin memberitahu bahwa tujuannya adalah apa? Supaya kalian mengenal lembaga-lembaga yang ada di dalam susunan pemerintahan, baik di desa maupun di kecamatan. Baik, kita mulai dari materi kelas 4 dulu ya, yaitu mengenal lembaga-lembaga dan susunannya di dalam pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, apa saja sih lembaga-lembaga yang ada di desa dan kecamatan? Ada yang tahu? Ya, betul. Kalau kita berada di desa, pertama kali kita akan menjumpai yaitu adalah suatu desa itu dipimpin oleh seorang kepala desa. Nah, sebenarnya guru akan mencoba menggambarkan ya. Nah, yang pertama tadi ada apa ya? Ada kepala desa ya. Nah, misalnya ada kepala desa. Nah, kepala desa ini fungsinya adalah untuk memimpin, misalnya ada rapat, ada pertemuan-pertemuan di dalam sebuah misalnya ada pengajian atau ada proyek-proyek di desa ya. Nah, lalu di kepala desa ini tadi ada apa ya? Ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang fungsinya untuk membuat keputusan ya. Jadi setelah rapat nanti diputuskan melalui BPD ini. Lalu di dalam BPD nanti akan ada LPMP, Lembaga Pemusyawaratan Masyarakat Desa. Lalu dan yang terakhir ada LKD. Apa itu LKD tadi? Lembaga yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat ya, atau meningkatkan partisipasi dalam pelayanan masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke susunan lembaga yang ada di kecamatan. Nah, ada yang tahu? Kalau tadi itu ada kepala desa. Kalau di kecamatan juga ada camat. Nah, guru tuliskan di sini ya. Nah, di kecamatan ada camat. Nah, camat ini tugasnya apa? Camat ini tugasnya adalah untuk membahas pembangunan yang ada di kecamatan. Ya, misalnya rapat dengan kepala desa ya, atau mengawasi pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu di dalam kecamatan ini ada apa lagi? Ada kantor kecamatan. Nah, kantor kecamatan ini tugasnya apa? Nah, kantor kecamatan ini tugasnya adalah untuk mengurus administrasi terhadap masyarakat. Ya, misalnya mengatur tentang kependudukan, administrasi ya, misalnya mengurus akte kelahiran, mengurus surat izin, atau pembuatan KTP melalui kantor kecamatan. Ya. Lalu setelah kantor kecamatan itu ada apa lagi ya? Ada musyawarah kecamatan. Ya. Musyawarah kecamatan. Nah, musyawarah kecamatan ini itu apa? Yaitu mengadakan rapat untuk membahas dan mengkoordinasikan pembangunan yang ada di kecamatan dan mengambil keputusan tentang prioritas pembangunan yang ada di kecamatan dan alokasi anggarannya. Ya, ini dia susunannya ya. Camat, kantor kecamatan, lalu ada musyawarah kecamatan. Ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke materi untuk kelas 5 ya, yaitu pertama mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pengertian negara kesatuan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan ciri-ciri negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, ada yang tahu?
Apa sih Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut RI itu adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan, ya, dan di mana pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur, mengelola negara. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki satu konstitusi, ya, ataupun sistem pemerintahan. Jadi, satu sistem hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, baik ada yang kota ataupun ada di desa, semuanya dipimpin oleh satu kesatuan negara, ya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan pusat penuh yang dikelola oleh pemerintahan pusat. Nah, sekarang pengertian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa? Nah, negara yang memiliki satu pemerintahan yang kuat dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengelola negara. Ya, dan dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan keputusan yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Nah, ada dengan ciri-cirinya. Nah, Ibu akan jelaskan tentang ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri yang pertama adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai satu pemerintahan pusat. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur dan mengelola negara. Ya, itu ciri pertama, ya, satu pemerintahan pusat. Nah, yang kedua apa? Ciri yang kedua adalah satu konstitusi, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai satu konstitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Apa itu? Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ciri yang ketiga itu apa? Ciri yang ketiga adalah mempunyai satu sistem pemerintahan. Ya, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai satu sistem pemerintahan yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dipimpin oleh satu kepala negara, yaitu presiden. Nah, ciri yang keempat adalah satu sistem hukum. Apa itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki satu sistem hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana dengan ciri yang kelima? Yaitu bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki kekuasaan tertinggi di pemerintah pusat, yaitu memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengelola negara, ya, termasuk dalam membuat kebijakan, keputusan yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Materi kelas 5 yaitu mendiskusikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara yang memiliki atau berbentuk kesatuan, memiliki pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur dan mengelola suatu negara. Bagaimana dengan pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pengertiannya adalah negara yang memiliki satu pemerintahan yang kuat, ya, yang berada di pusat dan memiliki dalam mengatur dan mengelola negara. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki satu pemerintah pusat, yaitu memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengelola negara. Yang kedua adalah memiliki satu konstitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah memiliki satu sistem pemerintahan yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang di dalamnya diatur oleh presiden. Dan yang keempat adalah memiliki satu sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan berlaku untuk seluruh wilayah negara. Dan yang kelima adalah
memiliki kewawasan tertinggi dalam mengatur dan mengelola negara, termasuk dalam membuat kebijakan dan keputusan yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Ya, baik, nanti kita akan diskusi bersama lagi ya. Akhir kata, Ibu akhiri perjumpaan di kelas kita hari ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kalian hebat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Yuk, sebelum berakhir kita ucapkan dulu alhamdulillah. Baik, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.